Perjalanan penuh risiko menuju Pulau Pembinaan. Hari itu menjadi momen yang penuh arti bagi dunia hiburan tanah air. Raffi Ahmad dan Gading Marten, dua figur publik yang dikenal rendah hati, akhirnya menepati janji mereka untuk mengunjungi sahabat dekat mereka, Ahmar Zoni. Tujuan mereka bukan sembarang tempat. Mereka menempuh perjalanan panjang menuju sebuah lembaga pembinaan di Nusa Kambangan, wilayah yang dikenal memiliki sistem keamanan super ketat. Bersama perwakilan resmi dan tokoh spiritual, perjalanan mereka menunjukkan niat tulus untuk memberi semangat pada seseorang yang sedang melewati masa sulit dalam hidupnya. Meski perjalanan penuh tantangan, Raffi dan Gading tetap melangkah dengan hati-hati, membawa pesan persahabatan dan harapan baru. Dukungan moral di tengah tekanan hidup. Sesampainya di lokasi, suasana haru pun tak terhindarkan. Ahmar Zoni dikabarkan tengah berjuang menghadapi tekanan batin dan fisik. Kedatangan sahabat-sahabatnya itu memberi warna baru dalam kesehariannya yang selama ini terbatas. Dengan mata yang berkaca-kaca, Ahmar menyampaikan rasa terima kasihnya karena masih ada orang-orang yang peduli dan hadir untuk menguatkan. Momen itu menjadi bukti bahwa di tengah kesulitan, kekuatan persahabatan sejati dapat menjadi cahaya yang menembus dinding keterbatasan. Dalam momen tersebut, Raffi pun berpesan agar siapapun yang berada dalam situasi sulit tak pernah kehilangan semangat untuk bangkit. Ada pintu masuk, pasti ada pintu keluar. Pesan optimis Raffi Ahmad. Raffi Ahmad menyampaikan kalimat yang kini viral di media sosial, ada pintu masuk berarti ada pintu keluar. Kalimat itu bukan sekedar motivasi, tapi pengingat bagi siapapun bahwa setiap masalah selalu memiliki jalan penyelesaian. Dengan nada lembut, Raffi menegaskan bahwa apapun yang sedang dihadapi seseorang, jangan biarkan diri terjebak dalam keputusasaan. Kata-kata itu disampaikan langsung di hadapan Ahmar di tengah suasana penuh rasa haru. Banyak warganet kemudian menilai bahwa Raffi bukan sekedar selebriti, tapi juga sosok sahabat sejati yang selalu hadir di saat sulit. Kondisi kesehatan Ahmar yang mengundang keprihatinan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kondisi kesehatan Ahmar Zoni kini menurun. Ia dikabarkan mengalami kebas di bagian kaki karena keterbatasan ruang gerak di tempat pembinaannya. Hal ini memicu rasa empati mendalam tak hanya dari para sahabatnya, tapi juga dari masyarakat luas. Ustadz Dery Sulaiman yang ikut mendampingi kunjungan tersebut meminta doa dari publik agar Ahmar diberikan kekuatan, kesehatan, dan jalan terbaik dalam proses hukumnya. Banyak yang kemudian mengungkapkan doa dan dukungan lewat media sosial, menciptakan gelombang empati di kalangan penggemar dan masyarakat umum. Sahabat sejati yang selalu ada. Dalam kunjungan itu, Gading Marten juga mengekspresikan rasa terima kasihnya karena diberi kesempatan menjenguk sahabat lamanya. Dengan raut wajah serius, Gading menyampaikan bahwa setiap orang bisa saja menghadapi ujian dalam bentuk yang berbeda. Dan yang terpenting adalah bagaimana seseorang belajar dari kesalahan serta berjuang untuk berubah menjadi lebih baik. Kata-kata itu menggambarkan pandangan yang dewasa dan penuh empati, seolah ingin menegaskan bahwa dukungan moral lebih berharga daripada sekadar penghakiman publik. Sorotan dari praktisi hukum dan tokoh publik. Tak hanya masyarakat, sejumlah praktisi hukum juga mulai menyoroti perkara yang menimpa Ahmar Zoni. Mereka menyebut adanya hal-hal yang perlu ditinjau kembali secara lebih mendalam agar semua proses berjalan adil dan transparan. Meski begitu, pernyataan mereka disampaikan dengan hati-hati tanpa menuduh pihak manapun. Sikap profesional dan kehati-hatian ini sangat penting agar isu hukum tetap berada di jalur informasi, bukan sensasi. Publik pun mulai menaruh perhatian pada pentingnya keadilan bagi setiap warga negara tanpa pandang bulu. Dukungan pemerintah, Prabowo turun tangan. Dalam perkembangan lain, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan memberikan perhatian terhadap kasus-kasus hukum yang dianggap tidak proporsional. Beliau menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar kewenangan. Meski tidak menyebut nama secara spesifik, pernyataannya disambut hangat oleh masyarakat karena dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak setiap individu. Harapan akan sidang terbuka dan transparan.
Menjelang sidang kedua, pengacara Ahmad Zoni mengajukan permintaan agar proses persidangan bisa dilakukan secara terbuka. Tujuannya sederhana, agar masyarakat bisa melihat langsung jalannya sidang dan menilai secara objektif. Publik pun ramai mendukung gagasan ini dengan harapan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara terang benderang, bukan dalam ruang tertutup. Transparansi dianggap sebagai kunci agar setiap proses hukum tidak menimbulkan prasangka. Dukungan publik terhadap keterbukaan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat. Doa dan dukungan tak pernah padam. Sejak kabar tentang kondisi Ahmad Zoni mencuat, gelombang doa dan simpati datang dari berbagai pihak. Ustadz Dery Sulaiman bahkan mengajak para penggemar dan masyarakat luas untuk turut mendoakan agar Ahmad kuat dalam menjalani prosesnya. Sementara itu, Raffi Ahmad menyebut bahwa ia siap memberikan dukungan moral dan, bila memungkinkan, bantuan hukum melalui jalur resmi. Dukungan ini bukan hanya bentuk solidaritas sesama artis, tetapi juga pesan kemanusiaan bahwa siapapun bisa jatuh dan tugas kita adalah membantu mereka untuk bangkit. Kisah yang menginspirasi, dari kejatuhan menuju kebangkitan. Perjalanan hidup Ahmad Zoni kini menjadi cermin bagi banyak orang. Ia pernah berada di puncak karir, lalu harus menghadapi ujian berat yang menguji keteguhan hatinya. Namun di balik segala keterbatasan dan tekanan, masih ada cahaya, sahabat-sahabat sejati yang tidak meninggalkannya, publik yang mendoakan, dan sistem hukum yang diharapkan berjalan adil. Kisah ini bukan sekedar tentang seorang selebriti, tapi tentang manusia yang berjuang untuk menemukan kembali dirinya di tengah badai kehidupan. Sebuah pelajaran bahwa kejatuhan bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan baru.